mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kita yang telah memberikan penghargaan 22 Oktober adalah hari sakti. 22 Oktober adalah hari jihad, resolusi jihad untuk mengisi kemerdekaan. Upacara peringatan Hari Santri Nasional Kamis 22 Oktober 2020 di Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi, Sibiruang, Kecamatan Koto, Kampar Hulu, Kampar Riau. Lapor upacara Hari Peringatan Santri Nasional di Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi, Kamis 22 Oktober 2020. Siap, laksanakan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Pembina upacara berbuat gerak. Gerak formasi. Jalan. Santri Indonesia, kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertikad satu sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan strategi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dua sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia berideologi negara satu ideologi Pancasila berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar 1945 berkebudayaan satu kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersiaga siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. Upacara peringatan Hari Santri Nasional Kamis 22 Oktober 2020 di Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi, Sibiruang, Kecamatan Koto, Kampar Hulu, Kampar Riau. Berbarisan. Jalan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Surya, pastikan saya ambil alih. Siap. Gerak. Kepada pemimpin upacara, Berhenti. Gerak. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. 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 Satu, siap. Tahan dua, siap. Satu, tiga, siap.
Laksanakan pasukan. Ya. Kembali ke tempat semula. Berbarisan. Jalan. Pembina upacara beserta rombongan memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor upacara Hari Peringatan Santri Nasional di Pondok Pesantren Al-Karamah Edurusi, Kamis 22 Oktober 2020. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tegak maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Gerak formasi. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Siap, gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tunggu. Gerak.
bersih. Jalan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mendasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca jiwa pondok, keikhlasan, kemandirian, kebersamaan, keterbukaan. Moto pondok, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran positif,
Putra Santri Indonesia, kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berideologi negara satu ideologi Pancasila, berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga membelah tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam membangun nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara barisan diistirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hum kan nujumi fil zulam amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pagi ini, pada kesempatan ini, kita dapat memperingati Hari Santri Nasional. Selawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulnya yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para majlis guru, semua pengurus Pondok Pesantren Al-Karamah yang saya hormati, dan semua santri Al-Karamah yang Buya sayangi dan Buya cintai. Pertama, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kita yang telah memberikan penghargaan 22 Oktober adalah Hari Santri. Hari Santri itu tidak lahir sin salabin, bukan sekadar dianugerahkan begitu saja, bukan hasil daripada renungan Presiden mengeluarkan keputusannya, tapi mereka sudah melihat buktinya. 22 Oktober adalah hari jihad, resolusi jihad untuk mengisi kemerdekaan. Karena pendahulu kita berhasil merebut kemerdekaan ini, dan setelah merdeka ternyata perlu lagi bangkit untuk mengisi kemerdekaan ini, mempertahankan kemerdekaan, mengisi negara ini yang sudah merdeka bukan pekerjaan yang mudah, gampang, tidak. Melalui proses yang panjang, sehingga NU mengeluarkan resolusi jihad. Hanya dengan ucapan para pendiri NU, mereka mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan ini adalah jihad.
dan dibuktikan oleh mereka, maka terjadilah Hari Pahlawan. Dan Hari Pahlawan itu juga direbut dengan menumpahkan darah keringat. Barulah mereka menyadari dan memberikan hadiah Hari Santri. Dan kita lihat pada hari ini slogannya cuma satu, santri sehat, negara kuat. Tapi kita tidak cukup hanya slogan itu. Kita diberikan aturan pemerintah untuk memajukan pesantren. Yang kita harapkan, kalian semua santri-santri di Indonesia harus bangkit. Sejengkal pun tanah tidak boleh kita serahkan kepada negara asing dan asing. Karena itulah kita harus belajar. Bukanlah nyantri hanya untuk tukang baca doa. Bukanlah santri itu hanya tukang untuk baca azan, mengumandangkan azan di masjid. Jangan dijadikan satu kebanggaan di saat kalian kuliah meninggalkan pesantren ini tinggal di masjid. Padahal itu hanya marbot masjid. Tapi bagaimana kita bisa bangkit, bisa mempertahankan negara ini? Jangan lagi kita serahkan kepada asing, pada negara lain. Dan di depan mata kepala kita lihat anak bangsa ini dianaktirikan, bangsa lain diberikan kemudahan. Kita takut melahirkan kecemburuan yang luar biasa. Akhirnya terjadi lagi pertumpahan darah. Itu tidak bisa diobat lagi dengan penghargaan 22 Oktober atau Hari Santri. Karena banyak di antara kita dikasih uang udah bahagia, dikasih rapid test, dikasih uang corona, dikasih ini. Itu bisa aja hanya satu penghargaan untuk membujuk kita, jangan kita bangkit. Jangan sampai hari nasional ini bagi santri-santri hanya bikin proposal, mengharapkan yang 1 juta, 25 juta, 40 juta. Sedangkan miliaran malah triliunan negara kita diambil oleh bangsa lain. Karena itu kepada santri-santri, khususnya santri Al-Karomah ini saya ketuk pintu hatinya. Mari kita berjuang, kita belajar. Satu saat kita yang menguasai negara kita. Bukan hanya kita jadi presidennya, tapi presiden juga bisa mengayomi masyarakat Indonesia ini. Kita sedih, presidennya kita yang memilih, tapi yang menikmati undang-undangnya adalah negara lain. Yang dapat keuntungan adalah negara lain. Apalagi akhir-akhir ini musibah pun dijadikan untuk bisnis. Berapa banyak orang yang diuntungkan oleh corona? Sampai market aja dijadikan ada standarnya. Yang ini nggak perlu lagi, beli lagi, beli lagi. Ini semua perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan. Maka kepada santri sekali lagi, marilah kita belajar. Jangan kita senang hanya mendapatkan hadiah. Ternyata hadiah yang diberikan orang kepada kita hanya sedikit, yang lebih besarnya diambil untuk dia. Bisa kita lihat sekarang pekerjanya orang kita, yang punya sahamnya negara lain.
Betapa banyak perkebunan. Apalagi kita negara Riau bawa minyak di atas minyak. Kita dapat upah besar aja sudah satu hal yang disenangi. Padahal yang mulia di dalam agama kita, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan kita bersyukur kepada Allah, 9 tahun kita berjalan belum ada santri yang untuk minta sumbangan dari rumah ke rumah. Belum ada santri yang berjalan di pasar-pasar membawa baskom. Ternyata Al-Karamah juga sedikit demi sedikit juga berjalan. Maka salah satu yang Buya pikirkan, bagaimana Al-Karamah ini ada Al-Karamah 1, 2, dan 3. Kenapa yang muncul di Jawa bisa berdiri di sini? Berapa gontor yang ada? Orang kita kalau sudah dapat kerja, dia nggak pikirkan lagi sampai mati dia harus bekerja. Tidak pernah dia memikirkan bagaimana saya membuka lapangan kerja. Maka terakhir dari amanat saya pada hari ini, mari kepada guru-guru dengan ikhlas, dengan ketulusan hati, dengan kasih sayang, kita berusaha bagaimana anak-anak kita jadi anak yang pintar, amanah, bagaimana anak-anak kita betul-betul memahami motonya, memahami pancajiwa pondoknya. Kalaulah santri Al-Karamah yang hari ini bisa kita hitung dengan jari, sebagai besarnya jadi ulama, punya pesantren, betapa banyak Al-Karamah akan muncul. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena itu kalian jangan diniatkan begitu saya belajar, tamat SMP, tamat SMA bekerja. Tidak ada ulama-ulama besar dahulu yang bercita-cita untuk bekerja. Tapi ternyata pekerjaan beliau luar biasa, yang sampai hari ini negara pun tetap mengakui. Kalau bukan karena pesantren barangkali, kalau bukan karena umat Islam barangkali kita sampai hari ini tidak merdeka. Dan seandainya merdeka pun barangkali terjadi terulang kerajaan Sriwijaya yang besar, tapi pada akhirnya hancur. Kerajaan Majapahit yang besar, tapi pada akhirnya hancur. Karena itu bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita lihat puluhan malah ratusan pesantren yang tampil. Kalau betul-betul satu konsep ikrar santri tadi, saya yakin negara ini akan aman. Kita semua berpegang kepada akidah ahli sunnah. Kita berpegang dengan ideologi Pancasila, berbudaya Bhinneka Tunggal Ika. Yang contoh paling kecil kita di pesantren ini, ada yang bahasanya bahasa Ocu, ada yang bahasanya bahasa dari Rokan. Tapi tidak pernah kita membedakan apakah itu orang Rokan, apakah itu orang Pasir, apakah itu orang Bangkalis. Semua yang tinggal di sini kita harus bisa saling menghormati. Maka kelas 1 hormati kelas 2, kelas 2 hormati kelas 3, kelas 3 hormati kelas 4, kelas 4 hormati kelas 6. Yang kelas 6 hargai pendahulu-pendahulu kita, alumni, apalagi para majlis guru yang wajib kita hormati dunia akhirat. Tidak akan pernah kalian dapat keberkahan kalau hati kita ada dongkol kepada guru kita. Bisa kita cek semua ulama yang bisa mendirikan pesantren, bisa dia berjuang hanya karena kasih sayang gurunya.
Guru kita boleh dia meninggal, tapi doanya tidak akan pernah putus untuk murid-muridnya. Karena itu jasa guru luar biasa. Maka kepada santri Al-Karamah yang kecil harus menghormati yang lebih tinggi dari kita. Dan sebaliknya, kelas 6 wajib menyayangi kelas 5. Kelas 5 wajib menyayangi kelas 4. Kelas 4 menyayangi kelas 3. Kelas 3 menyayangi kelas 1, 2. Kelas 2 menyayangi kelas 1. Karena kita hidup saling menghormati, saling menyayangi. Saya yakin kalian betah di pesantren. Di pesantren ini nggak ada preman. Kalau kalian berniat ingin jadi preman, jangan di pesantren. Tapi di pesantren ini kita betul-betul dilatih semua. Mulai bangun tidur kita dilatih. Walaupun Al-Karamah belum berhasil 100% bagaimana makan yang sportif, bagaimana mandi, bagaimana kita bicara. Tapi merubah itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Paling susah adalah merubah bahasa orang. Karena itu bahasa itu lambang bangsawannya seseorang. Kadang-kala dia tinggal di tengah orang banyak, tapi bicara kayak di hutan. Karena itu sekali lagi santri Al-Karamah hari ini dia amanatkan, marilah kita menjunjung tinggi akhlakul karimah. Insya takbir, takbir, takbir. Hanya modal inilah Bung Tomo bisa membangkitkan arek-arek Surabaya. Beliau bukan panggul senjata, beliau tidak berjuang di lapangan. Hanya di RRI dia mengucapkan Allahu Akbar dan membacakan resolusi jihad. Ternyata beliau jadi pahlawan. Ternyata beliau terkenal dan diingat sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan berkenan di hati semua, khususnya santri-santri Al-Karamah. Maka pada hari ini marilah kita sama-sama membenahi diri kita masing-masing, bagaimana kita lebih baik lagi. Pada hari ini kita tidak seragam bajunya, tapi ternyata keindahan kainnya yang beda merupakan keindahan. Yang jelas kita bagaimana jadi orang yang berguna bagi bangsa, agama, negara. Amin. Tanyakanlah apa yang kamu perbuat untuk negaramu, tapi jangan tanyakan apa yang perbuat negara untuk kamu. Tanyakan apa yang saya lakukan untuk pesantren ini. Jangan kalian bertanya apa yang dilakukan pesantren untuk kamu. Tapi tanyakanlah apa yang saya lakukan untuk pesantren ini. Apakah kebersihan? Apakah keindahan? Apakah menegakkan aturan? Apalagi Oscar yang baru, yang belum kita lantik, tapi insya Allah besok mudah-mudahan bisa terpacu. Bagaimana Al-Karamah itu indah di mata dan menyenangkan di hati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Naria, hadirin dimohon berdiri. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu
لمحة ونفس والنفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس والنفس بعدد كل معلوم له وصحبه في كل لمحة ونفس والنفس بعدد